Bob. Ya Allah gini amat. Ngapain Bob? Kelihatannya kok sedih amat. Ya nih Gus, semua yang saya rencanakan tahun ini gagal semua Gus. Pertama saya punya target tesis minimal bab 1 bulan ini selesai. Nggak selesai. Tahun kemarin saya tes ASN, nggak lolos. Padahal saya sudah belajar, sudah berdoa, tahajud, nggak lolos. Sampai kadang saya menyalahkan, mungkin saya nggak punya orang dalam. Ya, nggak usah terlalu sedih. Sebab rencana kita ini kan belum tentu yang seperti kita bayangkan. Kadang kamu berharap masa depanmu jadi ASN belum tentu pada dasarnya lebih baik. Bisa jadi profesi yang lain yang lebih baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi yang kamu kira itu jelek belum tentu itu jelek buat kamu. Siap. Nah karena itu kita lebih baik berusaha sekaligus memahami skenario Tuhan. Karena Asmaul Husna yang paling kita harus sadari itu adalah Al-Muqtadir, yang maha memiliki ketentuan buat siapa saja dan buat apa saja. Tapi baiknya kita tanya ahlinya. Tanya ahlinya. Hari ini kita akan kehadiran tamu khusus dari Kediri, Gus Ahmad dari Lirboyo. Coba kamu cek apa sudah rawuh beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gus Ahmad, monggo. Matur nuwun rawuhipun. Monggo. Alhamdulillah. Waduh, senang sekali Gus menemani kita dalam Asmaul Husna. Mungkin buatan ganggu. Oh, saya sangat. Hari ini kita diskusi tadi soal nasib dan takdir kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita sapa dulu pemirsa Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya Muhaimin Iskandar dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jadi kita sampai pembahasan Asma Allah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Yang maha menentukan, yang maha berkuasa. menetapkan, yang maha berkuasa. Makna sesungguhnya kayak apa Gus? Monggo. Oke. Ngapunten saat ini, ya mohon maaf Gus Muhaimin kali Mas Bobby. Jadi kalau kita melihat pada sifat Allah yang selanjutnya, yakni Al-Muqtadir, kalau dalam kitab itu Al-Muqtadir dimaknani dengan Dzul Qudrah, yakni zat yang maha kuasa. Berarti bisa kita tarik bahwa Allah kuasa dan berhak untuk menciptakan segala sesuatu, termasuk takdir baik dan buruknya bagi manusia. Itu satu. Maka kalau melihat sisi dari manusianya dengan sifat Allah yang tadi, yang Muqtadir itu tadi, bahkan berarti manusia itu wajib untuk mengimani semua takdir atau ketentuan dari Allah, baik itu buruk maupun baiknya. Itu adalah sifat Muqtadir dari sisi manusianya. Karena memang takdir manusia itu berbeda-beda. Ketentuan dan kebiasaan manusia itu juga sawang sinawang. Nah ini, maka kita harus rela dan ridho terhadap ketentuan tersebut. Bagaimana hubungannya dengan takdir dan usaha, Gus? Ya, jadi kalau kita berbicara dengan masalah takdir itu ada dua. Sebenarnya kalau beberapa definisi banyak ya, ada yang mengatakan 4 dari sudut pandang yang lain. Cuma yang lebih umum yang sering kita dengar itu ada dua. Ada takdir mubrom yang bermakna itu final, alias berarti takdir yang sudah final, tidak ada perubahan dalam takdir tersebut dan tidak ada campur tangan manusia di dalam takdir tersebut. Napa mawon itu apa saja? Termasuk kayak penentuan hari kiamat. Maka ini manusia juga nggak boleh, nggak bisa merubah hal ini. Jodoh termasuk ya. Termasuk ya. Terus kematian, ya itu semuanya takdir yang sudah sifatnya final, tidak bisa diubah. Ada bisa definitif, kiamat, jodoh, kematian, apalagi Gus? Mungkin kayak rezeki juga sama, itu termasuk mubrom. Nah yang mubrom ini supaya diketahui, sehingga tugas kita cuma usaha kan?
Nggih, cuma cari jodoh gitu misalnya usaha, nggih, tetap usaha kan. Usaha. Yang jelas itu sudah ditentukan sama Allah dari zaman azali sudah. Oke, takdir yang kedua, Yang kedua adalah mu'alak. Nah, ini mu'alak ini agak sedikit longgar, alias manusia bisa ikut berkontribusi terhadap takdir itu. Tergantung dia mau berusaha atau tidak. Seperti halnya contoh soal masalah prestasi. Kalau dia mau belajar, berarti nanti sukses. Mau mempeng itu apa ya? Bersungguh-sungguh. Kalau dalam di dunia pesantren bersungguh-sungguh, berusaha, nanti akan sukses. Ketika nggak mau berusaha, ya nanti akan apa adanya. Ya itu yang menjadi ketentuan dia kalau nggak mau bersungguh-sungguh. Jadi yang final sejak awal sudah ada kepahaman ya bahwa tugas kita mencari takdir itu. Ji. Dan kalau sesuai usaha, maka yang jelas usaha manusia itu pasti akan dilihat sama Allah. Ya, pasti akan dilihat sama Allah. Bahkan usaha manusia itu akan dibalas juga oleh Allah. Ya, makanya meskipun tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan ada sebuah, kalau di tradisi pesantren ada istilahnya al-ajru biqadri ta'ab. Kalau dia memang mau berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin, kesulitannya yang dihadapi itu nanti akan mempengaruhi terhadap pahala. Semakin keras usahanya, semakin besar pahalanya. Semakin tidak ada usaha, ya semakin tidak ada pahala. Kalau nggak mau berusaha. Nonton. Menarik sekali, dan pemirsa tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bob, ada pertanyaan Bob? Ada Gus. Monggo. Tadi Gus Ahmad tadi saya sempat mengeluh, saya tes ASN tapi tidak lolos, padahal saya sudah belajar, sudah berdoa. Itu bagaimana cara mengubahnya? Tapi mungkin saya ditakdirkan untuk tidak lolos. Mungkin itu yang terbaik, karena kan ASN ditunda pelantikannya tahun depan ya kan. Atau bahkan saya sempat menyalahkan gara-gara mungkin nggak punya orang dalam gitu. Menyalahkan orang lain. Iya, seakan-akan saya menyalahkan Gus Imin nih orang dalam, kenapa nggak membantu saya gitu. Saya sampai mikir kayak gitu. Yang menentukan komputer. Iya juga sih Gus. Nah itu bagaimana gitu Gus, cara kita mengubah takdir yang telah ditetapkan dengan usaha, apakah itu bisa? Gini, terkait yang pertama tadi, yakni terkait masalah istibtaul ijabah atau penundaan pengkabulan doa daripada hambanya. Sudah berdoa kok ternyata nggak hasil, ya. Maka atau sudah berdoa kok lama sekali Gusti Allah ini mengkabulkan doa saya. Saya sudah berusaha berdoa ini, saya sudah berusaha kok nggak dikabul-kabulkan. Maka yang pertama, bisa jadi Gusti Allah tidak mengkabulkan doamu karena mungkin itu menurut Allah buruk, seperti tadi yang disampaikan ya dalam sebuah ayat, yakni yang kita puasa. kira baik ternyata sebetulnya buruk. Ya, contoh bahkan dalam keterangan itu gini, Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, ada orang yang Gusti Allah itu sengaja ciptakan tidak menjadikan kaya, sebab kalau dia kaya nanti dia akan jadi fakir, jadi akan kufur. Akan kufur, ya. Atau bahasa lain, kalau dia seumpama dia kok jadi kaya, maka dia akan bakhil kayak Qarun itu. Nah, ya. Atau ada orang yang ditakdirkan sama Allah, dia sudah berusaha pengen dapat suami yang tampan, ya. Ya, suami yang tampan, ternyata Allah mentakdirkan nggak terlalu tampan biasa. Mungkin kalau seumur dikasih suami yang tampan, dia akan sombong sama teman-temannya, sombong masuk nerakanya gitu. Itu. Jadi itu representasi dari wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengerti terkait kebutuhan kamu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita sudah berusaha kok Allah nggak segera mengkabulkan. Itu bagaimana? Itu namanya istibtaul ijabah. Nah, ada sebuah keterangan istibtaul ijabah. Apa itu? Menundanya, atau kalau bahasa leletnya, lelet itu apa ya? Nggak segera diijabahi. Dikabulkan. Nggak segera diijabahi. Termasuk dari makolahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama Mesir, beliau juga mengungkapkan bahwa Allah itu suka sama hambanya untuk selalu menyebutkan namanya, atau suka terhadap rintihan hambanya menyebutkan namanya, seperti ya Allah, ya Rabbi, ya. Karena senangnya Allah sama hambanya, akhirnya Allah, saya pengen terus dekat sama hambanya, saya pengen terus mendengar suara hamba saya. Kalau analoginya semacam ini,
ketika kita mendengarkan pengamen, suaranya bagus. Kalau kita kasih uang langsung, pengamen itu akan pergi. Tapi kan kita pengen mendengarkan terus suaranya. Mungkin 1 lagu, 2 lagu. Akhirnya apa? Nggak dikasih-kasih sama kita uangnya. Ya, akhirnya dikasihnya kalau sudah 3 lagu baru dikasih. Nah itu hanya analogi yang semacam itu kayak itu. Nah, dan di sisi lain ada sebuah hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Memang sengaja Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hambanya dikasih musibah sehingga hambanya akan terus berdoa, terus meminta, berusaha. Karena jarak terdekat seorang hamba sama Allah itu ketika hambanya diberi musibah. Iya benar. Karena kalau nggak diberi musibah, nggak diberi rezeki yang seret, dia akan nggak gampang sholat duha, nggak baca waqiah. Tapi kalau lagi seret rezekinya, sholat duhanya lancar, baca waqiahnya. Saya itu. Bahkan ada tips ini dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada Rasulullah, tolong doakan supaya Allah itu mengkabulkan doa-doa saya. Kalau kamu yang berdoa kan lebih cepat diijabahi. Itu ada tawaran semacam itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan tips kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat doa. Ya, takun mustajabat dakwah. Nah, makanlah makanan yang baik. Kalau makan itu yang baik, yang halal. Sebab nanti ketika kamu makan perkara yang halal, yang genah, yang jelas di dalam perut kamu, maka insya Allah kamu akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang gampang diijabai doanya. Nah ini jadi kayak perkara yang syubhat, perkara yang apalagi haram, ini jangan kita makan supaya nanti doa kita akan cepat untuk dikabulkan. Gitu. Jadi refleksi juga ya buat kita kalau sesuatu yang kita harapkan nggak terwujud. Refleksi banyak hal dari apakah kelemahan kita, tapi refleksi juga jangan-jangan itu yang terbaik dari yang akan ditentukan oleh Allah. Gus, apakah yang harus kita lakukan? Ternyata apa yang kita harapkan itu tidak diberi oleh Allah. Dan ada nggak pelajaran-pelajaran dari Rasulullah atau para sahabat atau ulama dalam konteks menerima kenyataan ini? Rasulullah pernah berkata semacam ini. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yakni sesuatu yang tidak menjadi bagianmu ya berarti kamu tidak akan mendapatkannya. Dan sesuatu yang akan kamu dapatkan pasti kamu akan mendapatkannya. Itu secara simpel semacam itu. Berarti kalau contoh dia berusaha untuk supaya jadi jodohnya adalah nggak jodohnya, ya berarti bukan jodohmu. Nah gitu. Berarti itu bukan jodohmu udah. Meskipun kamu berusaha, kok nggak jodoh-jodoh berarti bukan jodohmu. Bahkan sahabat Anas yang beliau itu melayani Kanjeng Nabi selama 10 tahun, beliau itu kalau disuruh Kanjeng Nabi sesuatu ya, maka beliau pasti menyelipkan kata-kata lau qaddarallahu syai'an lakana. Ketika Allah menghendaki ya pasti akan jadi. Kalau enggak ya berarti enggak jadi. Jadi intinya harus dari awal sudah ancang-ancang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti kalau enggak sesuai dengan perencanaan kita berarti Allah enggak suka. Gitu itu. Bahkan orang tua saya juga mendahulukan dari makalahnya ulama bahwa sirrul sa'adah. Pendapatnya ulama, ucapannya ulama yang mengatakan sirrul sa'adah sukunul qalbi biqadaillah wa athiqatu billah wa sukunul qalbi biqadaillah. Rahasia dari kebahagiaan adalah kita percaya kepada Allah dan antengnya hati, mantapnya hati terhadap semua ketentuan Allah. Nikmat sekali hidup ini kalau kita benar-benar memahami asma Allah Al-Muqtadir, sehingga semua yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita khawatir. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah.
Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobby didampingi Gus Ahmad dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gus, apa makna kesimpulan yang bisa kita jadikan pegangan dalam Asma Allah Al-Muqtadir ini? Ya. Karena tadi kita giringnya kepada masalah takdir. Kadang kita ini sebagai manusia itu terlalu terlalu pasrah dan tidak mau ada usaha sama sekali dalam diri kita. Contoh, ada orang ditakdirkan jelek. Wes saya memang takdirnya jelek, ya udah jelek aja. Akhirnya nggak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Atau ada orang dia seorang pencuri. Oh, takdir saya pencuri kok. Ya udah, saya nggak usah bertobat. Saya mungkin ditakdirkan Allah menjadi pencuri, ya pencuri aja. Kalau takdirnya kalah terus gimana, Gus? Nah, mungkin Siapa yang itu kan takdirkan Menko, ya. No comment. Ayo lanjut. Nah, maka perlu ada sebuah kalam hikmah dari ulama yang mengatakan mata al-insanu ala ma ya'ishu. Yang mana manusia itu akan dimantikan oleh Allah tergantung kebiasaan selama hidupnya. Kalau ini adalah sebagai bentuk motivasi supaya kita ini juga ada usaha untuk merubah kondisi, merubah posisi gitu ya. Contoh, orang yang kebiasaannya sedekah maka nanti sama Allah akan dimatikan dalam keadaan dia nanti orang yang bersedekah. Atau kebalikannya, orang yang kebiasaannya dia itu kok tukang nyolong, maling ya. Mungkin nanti ketika mati ya dalam keadaan maling, na'udzubillah min dzalik. Nah, ada sebuah cerita fakta, mungkin ini karena saya yang di lingkungan kami ada alumni Lirboyo, kiai juga termasuk alumni sepuh. Beliau namanya Kiai Haji Azizi Hasbullah, yang mana beliau mendedikasikan diri hidupnya untuk bahsul masail. Nah, jadi sampai sepuh pun beliau selalu kalau ada undangan bahsul masail di Lirboyo selalu hadir, nggak pernah nggak menyempatkan. Bahkan beliau sering mengatakan yang butuh Lirboyo itu kita, bukan Lirboyo butuh kita. Nah, ketika itu beliau menghadiri acara bahsul masail di daerah Kerawang dan takdir Allah beliau meninggal dalam perjalanan untuk menghadiri bahsul masail. Berarti inilah sesuai gambaran dari makalah ulama tadi akan dimatikan manusia sesuai dengan kebiasaan selama hidupnya. Nah, maka oleh karena itu ketika ada sebuah takdir yang tidak kita sukai, mensikapi takdir yang kita tidak sukai, maka kewajiban manusia adalah satu, harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon atau berprasangka baik atau berprasangka sebenarnya Allah itu hikmahnya apa sih di balik Allah mentakdirkan saya semacam ini? Ini adalah tugas manusia, kewajiban manusia terhadap takdir Allah. Gitu. Iya, jadi nikmatnya kita berislam, nikmatnya kita memahami Asmaul Husna itu, tugas kita adalah terus berikhtiar, berusaha sak mentok-mentoknya. Kemudian meraih apa yang menjadi target kita. Tapi kita juga harus paham betul Allah sudah memberikan satu skenario sendiri. Karena beliau Al-Muqtadir, yang maha berkuasa menentukan. Mungkin saja Allah juga akan berkuasa menjadikan orang mungkin semut akan dijadikan sama Allah menjadi seekor gajah juga mampu. Gitu. Jadi dalam artian tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Untuk merubah takdir pun bisa. Untuk merubah takdir pun bisa. Tugas kita berusaha dan berdoa. Biar. Para pemirsa, jadi Al-Muqtadir itu mengarahkan kita untuk tidak pernah risau dengan apa yang terjadi. Kalah nggak apa-apa, susah nggak apa-apa. Yang penting tugas kemanusiaan kita, kehambaan kita adalah untuk terus meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tetapi apapun yang menimpa kita, apapun yang menjadi jatah kita gitu Gus ya, adalah memang sudah diukur oleh Allah yang terbaik buat kita. Kenapa jodoh saya ini, kenapa takdir saya punya begini, kenapa saya kalah terus. Ya itu sudah dirancang oleh Allah dengan sebuah skenario yang komprehensif. Karena itu mari kita terus berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin.
Kemudian kita tawakal untuk menerima apapun kekuatan al-muqtadir itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Jadi begitu, nggak usah kecewa, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Yang penting sudah mentok berusaha, lalu tawakal. Karena setelah tawakal, Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih para pemirsa atas kebersamaan bersama saya dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih Gus Ahmad. Moga-moga ilmu yang diberikan kepada kita semua berkah buat kita semua dan Gus Ahmad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus Ahmad. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.